Halo semuanya, hari ini kita akan membahas sebuah konsep kuno yang ternyata relevan banget untuk zaman sekarang, Sadd az-Zari'ah, atau bisa dibilang seninya mencegah masalah bahkan sebelum masalah itu muncul. Kita semua pasti pernah dengar kan ungkapan ini, kedengarannya sederhana tapi ternyata ide ini adalah fondasi dari sebuah prinsip hukum yang, wah dalam banget. Percaya nggak? Ada loh sebuah kerangka berpikir dari ratusan tahun lalu yang memang dirancang khusus untuk menjawab pertanyaan tadi. Dan jawabannya, itu bisa mengubah cara kita melihat aturan dan kebijakan di sekitar kita. Oke, biar seru, kita mulai dengan sebuah teka-teki. Bayangkan, ada satu tindakan yang sama dilakukan oleh dua orang yang berbeda. Tapi kok respon hukumnya bisa beda? Gimana ceritanya coba? Jadi ceritanya begini, ada sebuah riwayat di mana Nabi Muhammad melarang seorang pemuda untuk mencium istrinya pas lagi puasa. Khawatir nanti gairahnya nggak terkontrol dan puasanya batal. Tapi, di sisi lain, beliau justru mengizinkan seorang pria tua untuk melakukan hal yang persis sama. Loh, ini bukan berarti aturannya nggak konsisten, tapi justru disinilah letak pelajaran penting tentang pencegahan. Dan inilah jawabannya. Sadd az-Zari'ah, kalau diartikan secara harfiah, artinya menutup jalan. Intinya adalah, sebuah tindakan yang kelihatannya halal atau boleh-boleh aja, itu bisa dilarang kalau tindakan itu kemungkinan besar jadi pintu gerbang ke sesuatu yang haram atau merusak. Buat si pemuda tadi, ciuman itu adalah jalan yang berisiko membatalkan puasa. Sementara buat pria tua, risikonya dianggap jauh lebih kecil. Biar lebih kebayang, analoginya keren banget nih. Prinsip ini tuh seperti membangun pagar di puncak tebing, bukan cuma nyiapin ambulans di bawahnya. Jelas lebih baik mencegah orang jatuh kan, daripada ngobatin luka setelah kejadian. Ini soal proaktif. Jadi poin kuncinya tuh di sini. Ibnu Al-Qayyim merumuskannya dengan sangat pas. Kalau tujuannya aja udah haram, maka jalan atau sarana apapun yang mengarah ke sana, ya jadi ikutan haram juga. Logis banget kan? Oke, kita lanjut ya. Biar nggak dikira ini ide baru, logika pencegahan semacam ini ternyata udah tertanam kuat loh di sumber-sumber utama hukum Islam. Contoh paling jelas ada di Al-Quran. Mengkritik berhala itu mungkin boleh-boleh aja, tapi ayat ini melarang kita memakinya. Kenapa? Ya itu tadi, ini adalah cara untuk menutup jalan biar nggak terjadi kerusakan yang lebih besar, yaitu penghinaan balik terhadap Allah. Ini contoh klasik banget dari Sadd az-Zari'ah. Ini juga menarik banget. Sholat dengan bacaan yang panjang itu kan perbuatan yang baik ya. Tapi, Nabi justru melarang seorang imam untuk melakukannya di kondisi tertentu. Tujuannya apa? Untuk mencegah mafsadah atau kerusakan, yaitu bikin orang jadi malas atau bahkan kabur dari sholat berjamaah. Sekali lagi, perbuatan baik dibatasi untuk mencegah hasil yang lebih buruk. Tapi tentu aja ya, prinsip ini nggak asal diterapkan gitu aja. Para ulama udah mengembangkan sebuah kerangka yang sangat logis untuk menimbang kapan sebuah jalan itu perlu ditutup. Nah, para ahli hukum itu nggak sembarangan. Mereka bikin klasifikasi cerdas yang dibagi jadi 4 level. Prinsip menutup jalan ini fokusnya terutama di 2 kategori teratas. Pertama, ketika kerusakannya itu pasti terjadi, kayak sengaja gali lubang di jalan yang gelap. Dan kedua, ketika kerusakannya kemungkinan besar terjadi, contohnya seperti larangan berkhalwat. Nah, untuk hal-hal yang jarang banget menimbulkan masalah, kayak menanam anggur, hukum asalnya tetap boleh. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana caranya kerangka berpikir kuno ini bisa jadi alat yang super ampuh buat mengatasi masalah-masalah modern yang kompleks? Kita mulai dari yang lagi heboh banget di sekitar kita, pinjaman online ilegal atau pinjol. Pada dasarnya, utang piutang itu kan boleh. Tapi apa jadinya kalau sarana ini disalahgunakan secara masif? Lihat deh angka ini. Ini nunjukin skala masalahnya udah segede apa. Pemerintah nggak nunggu korban berjatuhan lebih banyak lagi. Mereka proaktif menutup jalan dengan memblokir ribuan pinjol ilegal ini. Ini benar-benar tindakan Sadd az-Zari'ah dalam skala besar. Dan inilah daftar kerusakan atau mafsadah yang coba dihindari. Dengan memblokir akses ke pinjol ilegal, pemerintah pada dasarnya melindungi masyarakat dari kehancuran finansial, penyalahgunaan data, intimidasi, dan bahkan tekanan psikologis yang bisa sangat berbahaya. Oke, kita geser ke contoh kedua yang pasti kita semua tahu, masalah kesehatan masyarakat dan rokok. Logika pencegahannya gampang banget dipahami di sini. Beriklan itu kan kegiatan bisnis yang pada dasarnya boleh-boleh aja. Tapi iklan rokok itu adalah dzari'ah, sebuah pintu gerbang yang menormalisasi perilaku berbahaya yang ujung-ujungnya mengarah pada kecanduan dan krisis kesehatan publik. Makanya, membatasi iklan adalah penerapan sandud dzari'ah untuk melindungi jiwa.
Sekarang kita masuk ke contoh yang mungkin lebih kompleks dan sensitif dalam hukum keluarga. Poligami itu kan diperbolehkan dalam teks suci, tapi dengan syarat keadilan yang sangat-sangat berat. Nah, di Indonesia, hukum negara kita itu nggak langsung melarang, tapi menciptakan sebuah filter preventif yang ketat banget. Syarat-syarat ini fungsinya seperti gerbang yang dijaga ketat. Tujuannya bukan untuk melarang total, tapi untuk memastikan bahwa jalan ini hanya bisa ditempuh oleh mereka yang benar-benar mampu memenuhi syaratnya demi mencegah kerusakan. Dan inilah daftar kerusakan yang mau dicegah oleh regulasi tersebut. Dengan membatasi akses bebas ke poligami, negara pada dasarnya sedang menerapkan prinsip sad az-zari'ah untuk menutup jalan menuju ketidakadilan, penelantaran, dan potensi hancurnya sebuah keluarga. Tentu saja, dari semua contoh tadi, muncullah satu pertanyaan besar dan sebuah dilema penting. Seberapa jauh sih kita harus melangkah dalam upaya pencegahan ini? Ternyata, gak semua ahli hukum sepakat soal seberapa luas prinsip ini harus diterapkan. Mazhab Maliki misalnya cenderung lebih longgar dalam penerapannya demi kemaslahatan umum. Sementara itu, mazhab Syafi'i dan Hanafi jauh lebih hati-hati karena khawatir kalau terlalu luas nanti malah membatasi kebebasan individu. Ini tuh kayak perdebatan klasik antara keamanan versus kebebasan. Jadi, saya akan meninggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Di dunia yang penuh risiko ini, di mana kita harus menarik garis antara melindungi masyarakat dari potensi bahaya, dan di sisi lain tetap menjaga kebebasan individu, prinsip sad az-zari'ah memang tidak memberikan jawaban yang instan. Tapi, ia memberi kita sebuah kerangka berpikir yang luar biasa kuat untuk memulai perdebatan itu.